Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan pembahasan Aqidatul Tauhid. Masih membahas tentang Tauhidul Asma was Sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya dengan menetapkan semua nama dan semua sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an atau maupun lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menyamakan dengan makhluknya, tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, dan tanpa kita mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, dan tanpa kita menolak sebahagian dari nama dan sifat tersebut atau keseluruhannya, sekaligus tanpa kita memalingkan atau mengarahkan atau merubah lafaz serta maknanya kepada makna yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari sifat-sifat Allah yang akan kita sebutkan. Dan kali ini kita akan menyebutkan sifat al-istiwa 'alal arsy. Istiwa Allahi 'alal arsy, yaitu beristiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, di dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ungkapan para tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam tentang istiwa itu dikaitkan dengan kata ala setelahnya. Maka secara bahasa makna secara bahasa ya, istiwa yang disebutkan setelahnya atau dikaitkan setelahnya dengan ala ya, yaitu harfu jar ala, maka maknanya adalah al-uluwu 'ala syai' aw istiqraru wal istiqraru alaihi, yaitu tinggi ya di atas sesuatu dan berada di atasnya, demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh ya, bahwasanya kalimat atau kata ala itu setelahnya disebutkan kata istiwa setelahnya disebutkan ala ya, maka maknanya adalah tinggi dan berada, demikian.
Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia adalah zat yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan dan menjadikan untuk kalian hewan-hewan ternak, menjadikan untuk kalian dari kapal, demikian pula hewan ternak yang bisa kalian tunggangi. Demikian. Litastawu ala dhuhurihi, ini ungkapannya. Litastawu ala dhuhurihi. Agar kalian bisa berada di atasnya, berada di atasnya. Kemudian kalian mengingat atau menyebut nikmat Rabb kalian apabila kalian berada di atasnya. Dan kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sembari mengucapkan maha suci Allah yang telah menundukkan semua hal ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasai. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi makna litastawu ala dhuhurihi maksudnya adalah lita'lu ala dhuhuriha wa tastaqirru 'alaiha. Maksudnya adalah agar kalian berada agar kalian di atasnya, di atas punggung-punggung hewan-hewan tersebut atau kapal tersebut, dan kalian berada di atasnya. Demikian, seperti itu. Dan tentunya ini bukanlah menentukan salah satu bentuk ketika berada di atasnya, seperti duduk, atau mungkin berbaring, bergolek, demikian. Jadi istiwa tidaklah bermakna dia duduk, berdiri, atau dia berbaring, demikian, seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kapal Nabi Nuh alaihissalam yang Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastawat 'alal judi. Dan kapal Nabi Nuh tersebut istiwa yaitu wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi ay istaqarrat 'ala jabalil judi. Yaitu istaqarrat, yaitu berada dan alat berada di atas alal judi yaitu berada di atas gunung al-judi, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Jadi kita katakan bahwa ketika kita menetapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan istiwa Allahi alal judi, Allah beristiwa di atas istiwa Allahi ala al-arsy, Allah beristiwa di atas aras, itu tidaklah sedang menetapkan kedudukan atau menetapkan sifat tertentu di atas aras tersebut sebagaimana yang diklaim atau diduga oleh sebagian orang, bahwasanya orang yang menetapkan istiwa Allahi alal arsy, yaitu beristiwanya Allah di atas arsy, ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu duduk, duduk. Padahal kita katakan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat istiwa untuk kapal, namun berada di atas gunung judi atau bukit judi. Tentunya di sini tidak ada kalimat duduk maknanya, karena kapal tidak bisa duduk. Tapi yang tepat adalah berada dan di atasnya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak mesti dia ditetapkan dengan salah satu kondisinya, yaitu duduk, berdiri, demikian. Ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya, demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun 2 ayat 28. Allah mengatakan, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, dan tatkala engkau wahai Nuh alaihissalam
ya, istiwa ya bersama dengan orang-orang yang bersamamu ya di atas fulki, yaitu kapal tersebut. Nah, kita tahu tentunya ya tidaklah semuanya penghuni kapal Nabi Nuh itu dalam kondisi duduk atau berdiri, demikian. Namun yang dimaksudkan dengan istiwa itu adalah kondisi di mana sesuatu itu berada di atas, berada tinggi di atasnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang dirinya bahwa dirinya itu beristiwa di atas arasnya, maksudnya adalah Allah itu tinggi dan berada di atas arasnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun aras secara bahasa, aras itu maksudnya adalah singgasana yang disiapkan bagi raja. Demikian. Sebagaimana yang dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengabadian perkataan ya di dalam surah An-Naml ayat 23. Allah mengatakan walaha arsyun azim, dan Balqis itu ya memiliki arsy yang agung. Arsy itu maksudnya singgasana yang besar, sangat besar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, namun arsy yang dimaksudkan bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan dia adalah atap ya bagi surga kelak. Dia adalah langit bagi surga kelak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Baik, oleh karenanya istiwa Allah, kembali kita tekankan kembali bahwa istiwa Allah di atas arasnya maksudnya dan maknanya adalah ya beradanya Allah dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya dengan sifat ketinggian dan keberadaan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana bentuknya, serta tidak boleh kita mempertanyakan ya bagaimana hakikat aslinya. Demikian pula tidak boleh bagi kita untuk menolaknya, mengingkarinya, serta tidak boleh bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian. Tidak boleh bagi kita untuk merubah maknanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Andaikan ya ada orang yang mengatakan bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya ya dipahami demikian dan tidak dipalingkan maknanya kepada yang lainnya, maka ini tentunya ada keserupaan dengan makhluknya. Maka kita katakan kepada orang ini, ya, sesungguhnya Anda telah melakukan tamsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana Anda bisa ya menyerupakan Allah dengan makhluknya? Atau Anda bisa mengatakan bahwa istiwa Allah itu bila ditetapkan dan tidak dirubah maknanya ya kepada makna yang lainnya, maka itu bentuk ya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah sendiri mengkabarkan bahwasanya dia beristiwa di atas arasnya. Hanya saja kesalahan Anda adalah Anda membayangkan bagaimana bentuknya dan Anda menyerupakan dengan makhluknya. Nah, ini kekeliruan Anda. Bukankah Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satu pun yang sebanding setara dengan Allah dengannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, Anda samakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Anda bayangkan bagaimana bentuk asli dari sifat Allah tersebut. Tidak perlu, cukup diimani saja. Cukup diimani, demikian. Cukup diimani, diyakini seperti itu. Tidak usah dicerna dengan akal, ya demikian pula untuk dipahami dengan akal. Tidak perlu. Karena ini permasalahan gaib. Cukup diimani saja. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila Anda mencoba untuk memalingkan kepada makna yang lain, ya, karena terbayang dalam benak Anda bahwasanya istiwa itu seperti duduk, ya,
duduknya Allah Subhanahu wa taala di atas singgasana seperti duduknya seorang raja di atas singgasananya. Kita ulangi, bila Anda mendengarkan atau menuduh orang yang menetapkan, ketika Anda mendengarkan ya orang yang menetapkan Allah berada di atas arasnya, Allah beristiwa di atas arasnya, Anda tuduh, demikian pula Anda nyatakan bahwasanya orang tersebut ya telah menyatakan Allah seperti makhluknya, maka kita katakan sesungguhnya Anda sedang membayangkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu seperti seorang raja yang berada di atas arasnya, yang berada di atas singgasananya. Demikian. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, cukup Anda mengimaninya dan cukup Anda memahami ya bahwa tafsir dari makna istiwa adalah al-ulu wal istiqrar. Al-ulu wal istiqrar, yaitu tinggi dan berada di atas sesuatu. Demikian. Itu makna istiwa. Demikian yang disampaikan oleh para ulama. Dan jangan dipandingkan kepada makna yang lain seperti sebagian orang yang memalingkan ya makna al-istiwa dengan istila atau istawa dengan istaula. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya ya ketika Anda palingkan istawa menjadi istaula, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya pertama Anda telah ya melakukan tahrif atau ta'wil terhadap firman Allah ini. Tahrif dan ta'wil ya, itu merubah lafaz dari istawa menjadi istaula. Maka bila dikatakan tidak, kami tidak melakukan perubahan lafaz, kami hanya memahami bahwasanya istawa bermakna istaula, berarti Anda sedang melakukan takwil, yaitu merubah makna kepada makna yang lain, yaitu istawa menjadi istaula. Seperti itu. Padahal para muslim rahimani wa rahimakumullah, makna istaula itu maknanya adalah al-mughalabah. Ya. Al-qahr, yaitu menggulingkan dan kemudian menguasai, seperti itu. Setelah sebelumnya ada penguasa. Itu makna dari ya istaula, istila. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kenapa Anda berpaling dari istawa kepada istaula? Karena sesungguhnya ini kesalahan yang kedua, ya. Karena terbayang dalam benak Anda kesamaan dengan makhluknya. Seperti itu. Yaitu istawa bermakna duduk, ya. Qa'ada. Istawa bermakna qa'ada, jalasa. Nah, ini keliru para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah ketika menetapkan istawa, ya, yaitu istiwa Allah alal arsy, istiwanya Allah di atas arsy, itu bukanlah bermakna duduk, bukan bermakna ya berbaring, tidak. Tapi maknanya adalah al-ulu wal istiqrar, ya, tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidz, Al-Imam Al-Hafidz Abu Omar Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid dalam syarah hadis tentang nuzul, setelah beliau menyebutkan ya ayat-ayat yang menunjukkan tentang istiwa Allah di atas arsy-Nya, beliau mengatakan amma iddi'a'uhum al-majaza fil istiwa'i wa qawluhum fi ta'wili istawla fala ma'na lahu. Ya. Adapun klaim mereka tentang majas, adanya majas, ya, berlakunya majas dalam makna istiwa atau lafaz istiwa Allah di atas arsy-Nya, dan pendapat mereka tentang pentakwilan istawa menjadi istaula, maka itu tidak ada maknanya yang seperti itu. Li'annahu ghairu zahirin fil lughati, karena hal tersebut tidaklah nyata, tidaklah zahir di dalam bahasa. Ya, tidak ada tampak seperti itu dalam bahasa. Wa ma'nal istila'i
fil lughati al-mughalabatu. Sementara makna istilah yaitu istaula secara bahasa maknanya adalah al-mughalabah, yaitu penaklukan, penggulingan, ya. Wallahu la yughalibuhu wa la ya'luhu ahadun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menggulingkannya, yang menaklukkannya, dan tidak ada yang menguasainya. Demikian, seperti itu. Jadi konsekuensinya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kalaulah istiwa, ya, itu dipahami dengan istilah atau istawa itu dipahami dengan istaula, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah beristawa di atas arasnya, itu sebelumnya Allah melakukan penaklukan dan penggulingan. Lalu baru Allah melakukan, ya, istaula, yaitu menguasai. Yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang sebelumnya itu adanya penaklukan. Demikian. Nah, ini kan keliru. Ya. Ini kembali kita ulangi dan kembali kita ulangi. Walaupun sebelumnya sudah kita jelaskan. Ya. Nah, berkebetulan kita membahas tentang sifat istiwa Allahi 'alal arsy, yaitu beristiwanya Allah di atas arsy. Demikian. Jadi makna yang benar adalah berada tinggi di atas arsy, bukan istila atau istaula, yaitu menguasai sebelumnya yang melakukan penaklukan. Demikian. Seolah-olah ada penguasa arsy sebelumnya, lalu Allah menguasainya setelah melakukan penaklukan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan wal istiwa'u ma'lumun fil lughati wa mafhumun. Ya. Istiwa itu adalah diketahui maknanya dan dipahami maknanya secara bahasa. Wa huwal 'ulu wal irtifa'u 'ala syai'i wal istiqrar wa tamakkunu fihi, yaitu berada tinggi, berada di atas sesuatu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, yaitu tinggi dan berada, tingginya Allah dan beradanya Allah di atas arasy-Nya, ini tidaklah menyerupai makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membayangkannya, bagaimana bentuknya, demikian. Dan tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya, tidak boleh kita membayangkan bagaimana aslinya, demikian. Ya. Dan tidak boleh juga kita untuk menolaknya. Dan jangan kita melakukan, ya, pentakwilan, yaitu memalingkan serta merubah maknanya kepada makna yang lainnya. Yang tentunya konsekuensinya adalah buruk, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, istiwa Allah 'alal arsy, beristiwanya Allah di atas arasy-Nya, yaitu tinggi dan berada di atas arasy-Nya, itu termasuk sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama salafus saleh terdahulu. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Pertama adalah dalil dari Al-Quran. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengkabarkan tentang dirinya, bahkan menetapkan untuk dirinya bahwa Allah dirinya itu beristiwa di atas arasy-Nya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di 7 ayat di dalam Al-Quran, di ayat yang berbeda dan surah yang berbeda. Ya, di surah dan ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya, ya, sebuah sifat terkait dengan perbuatan dirinya, yaitu beristiwa di atas arsy. Yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasnya, yaitu tinggi berada di atas arasnya. Dia mempergilirkan malam dengan siang yang dia iringkan dengan cepat. Demikian pula ya mentari dan rembulan serta bintang gemintang yang diperjalankan berdasarkan perintahnya. Ketahuilah milik Allah lah, milik dia ya hak penciptaan dan perintah itu. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 3. Ini ayat yang kedua ya. Tempat yang kedua dalam Al-Qur'an ya Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dia beristiwa di atas arasnya. Surah Yunus ayat 3. Ini yang kedua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Allah berfirman yang artinya dalam surah Yunus ayat 3, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, yaitu tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Dia mengatur segala urusan, tidak ada pemberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, maka sembahlah dia, tidakkah kalian ingat? Kemudian tempat yang ketiga dalam Al-Quran yang menetapkan, Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dirinya beristiwa di atas arsy-Nya adalah yang berikutnya. Yang ketiga adalah surah Ar-Ra'du ayat 2. Surah Ar-Ra'du ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 menetapkan bahwasanya dirinya beristiwa di atas arsy-Nya. Yang artinya Allah adalah zat yang meninggikan langit-langit tanpa ada tiang yang kalian bisa melihatnya. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Dan dia memperjalankan mentari dan rembulan, semuanya berjalan ya. Ada batas waktunya. Dia mengatur segala urusan dan dia menjelaskan tanda-tandanya agar kalian yakin dengan pertemuan Rabb kalian. Demikian ya. Kemudian di tempat yang keempat dari Al-Qur'an di mana Allah menetapkan dirinya itu beristiwa di atas arsy-Nya, menetapkan untuk dirinya bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya adalah surah Thaha ayat 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy-Nya ya. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Demikian. Berikutnya adalah surah Al-Furqan. Ini ayat yang ini tempat yang kelima, surah Al-Furqan ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Berikutnya adalah yang keenam, tempat yang keenam dari Al-Quran di mana Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dirinya itu beristiwa di atas arsy-Nya adalah surah As-Sajdah ayat 4. Surah As-Sajdah ayat 4. Di surah As-Sajdah ayat keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah berfirman yang artinya, Allah adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy, yaitu tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Kemudian yang terakhir ya,
di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya satu perbuatan, yaitu beristiwa di atas arsy, yaitu tinggi dan berada di atasnya. Demikian, yaitu dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah berfirman yang artinya dialah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu tinggi dan berada di atasnya. Demikian. Bahkan kelanjutan dari ayat ini Allah mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Dia mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Dia mengetahui. Dalam kondisi Allah berada di atas arsy-Nya, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa saja yang naik padanya ke langit itu. Sementara Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, di sini maksud dari kebersamaan itu adalah seperti ungkapan sebelumnya, yaitu kebersamaan ilmu dan perhatian, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui. Dan ditutup juga dengan firman-Nya, wa huwa wallahu bima ta'maluna basir, dan Dia Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Lihat. Jadi maksud dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah yaitu kebersamaan pengetahuan dan kebersamaan penglihatan. Demikian. Yaitu pengawasan. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti yang kita bahas ketika ada pertanyaan tentang kedekatan Allah dengan hambanya, ya, maka kita katakan berlaku juga sama kebersamaan Allah dengan hambanya. Bahwasanya tidak mungkin kebersamaan zat dengan zat. Tidak mungkin kebersamaan zat dengan zat. Karena kebersamaan itu tidak mesti, ya, kebersamaan zat dengan zat. Demikian, ya. Seperti itu. Kebersamaan itu bisa, ya, kebersamaan karena ada perhatian, namun diungkapkan dengan kalimat kebersamaan. Seperti itu. Adanya juga kebersamaan disebabkan karena adanya hubungan. Seperti itu. Seperti contohnya, ya, seorang laki-laki yang pernah bercerai, ya, lalu dia menikah lagi. Ketika ada temannya yang bertanya kepadanya, sekarang kamu bersama siapa? Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Tentunya, ya, tentunya kebersamaan ini maksudnya adalah karena adanya hubungan, ya, karena adanya hubungan yang dekat dengan dirinya, seperti itu. Bisa jadi orang yang bertanya ini adalah orang yang tidak melihat adanya pasangan di sisinya. Kalau seandainya adanya pasangan di sisinya tersebut, tentunya dia akan mengatakan, ini siapa? Demikian. Kan begitu. Bukan kalimatnya, ya, sekarang kamu bersama siapa? Seperti itu. Tapi ini siapa? Pertanyaan langsung, ya. Baik. Nah, ketika tidak terlihat jauh, sangat mungkin ada ungkapan yang mengatakan, sekarang kamu bersama siapa? Saya dengar sudah menikah. Kan begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Istri dari orang tersebut tidak terlihat. Lalu dia bertanya, ya, kamu sedang bersama siapa? Atau kamu, ya, saat ini, sekarang ini bersama siapa? Kami dengar kamu telah menikah. Seperti itu. Baik, karena hubungan kedekatan sebab pernikahan, ya, ternyata ini dimaknai dengan kebersamaan. Kebersamaan karena adanya hubungan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan kebersamaan zat dengan zat. Karena memang para muslim rahimani wa rahimakumullah, kebersamaan tidaklah mesti kebersamaan zat dengan zat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang beliau bersabda tatkala beliau menyebutkan tentang adanya syafaat di hari kiamat. Beliau mengatakan, menceritakan tentang keadaan nanti ketika di hari kiamat. Fa'ati babal jannati fayuftahu li fa'ati rabbi tabaraka wa ta'ala wa huwa ala kursiyyihi aw saririhi fa akhirru lahu sajidan. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun datang ke pintu surga, lalu dibukakan pintu itu untukku. Maka aku pun datang kepada Rabbku Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi dia, yaitu Allah, berada di atas kursinya, di atas singgasananya, demikian. Maka aku pun merunduk sujud kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, innallaha ta'ala khalaqas samawati wal ardina wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasnya. Demikian, ya. Begitu juga ada hadis berikutnya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ya. Dan dalam hadis ini terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Rabbul Alamin, ya, Rabbnya Jalla wa Ala. Innahu la fawqa 'arsyihi 'ala samawatihi. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, benar-benar berada di atas arasnya, di atas langitnya. Demikian, di atas langit-langitnya. Baik, ini dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya kita akan sebutkan ijma' para ulama, ijma' para ulama. Ini diungkapkan oleh Utsman ibnu Abi Syaibah yang wafat pada tahun 297. Dia mengatakan, tawatarat al-akhbaru anna Allah Ta'ala khalaqal arsya fastawa alaihi bidzatihi. Mutawatir, riwayat-riwayat, kabar-kabar, berita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berada di atas, telah menciptakan arasnya dan beristiwa di atas arasnya dengan zatnya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu min sifatihi 'azza wa jalla. Kami dahulu dan para tabi'in semuanya itu kami mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya, dan kami beriman dengan apa saja yang dibawa oleh hadis Nabi SAW berupa sifat-sifatnya Azza wa Jalla. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga tentang ungkapan ijma', yaitu kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya tanpa ada yang berbeda pendapat. Ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Ulu di halaman yang ke-174. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi
di mana materi kali ini menetapkan sifat istiwa Allah di atas arasnya, ya, yaitu menetapkan istiwa di atas aras bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya dengan makna yang sempurna bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, yaitu tinggi dan berada di atas arasnya, yang tidak sama dengan makhluknya, ya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, dan tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana ya bentuk aslinya. Begitu juga kita tidak boleh menolaknya. Demikian pula kita tidak boleh untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan beralih kepada sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran akan menjadi penolong dan bisa juga menuntut kita di akhirat. Pertanyaan saya, yang pertama, apa yang menyebabkan Al-Quran menuntut? Apa karena tidak dibaca atau karena kita salah dalam membacanya? Yang kedua, apakah Al-Quran tetap akan menolong meskipun bacaan kita kurang sempurna, salah makhrajnya, atau yang lainnya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya ya Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, penolong bagi kita, demikian pula bisa menjadi penuntut bagi kita. Ya, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Ya, Al-Quran itu ya bisa menjadi hujjah, penolong bagimu, demikian pula bisa menjadi hujjah, ya, penuntut bagimu. Demikian. Bagaimana? Apa maksud dari ya penolong? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Menjadi penolong adalah ketika Al-Quran itu dibaca, dihafal, ya, kemudian dipahami maknanya, kemudian diamalkan konsekuensinya. Sekaligus Al-Quran itu ya juga disampaikan, diajarkan. Demikian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia ya Al-Quran itu akan bisa menjadi penolong bagi ya setiap hamba. Ya. Apalagi Nabi SAW pernah mengatakan Al-Quran itu sebagai syafi', ya, yaumul qiyamah, yaitu sebagai penolong, pemberi syafaat kala pada hari kiamat. Demikian, ya. Nah, tentunya ketika dia dibaca. Memang Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Dan tentunya dibaca itu sesuai dengan ya makharijul hurufnya, sesuai dengan hak-haknya, ya, seperti itu. Ya, ada hak-hak hurufnya. Selain juga ada hak-hak yang lainnya. Itu seperti ya dipahami, itu hak Al-Quran, dipahami maknanya, kemudian diamalkan, kemudian ya disampaikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Diamalkan apanya? Diamalkan tuntutannya, konsekuensinya. Jika berupa pengkabaran di dalam Al-Quran ya tentang perkara-perkara yang gaib, maka tuntutannya adalah dibenarkan.
cara mengamalkan Al-Quran ketika ada pengkabaran tentang hal yang gaib dalam Al-Quran tersebut, maka dibenarkan dan diimani. Bila terkait dengan perintah, maka bentuk mengamalkan konsekuensinya itu adalah dengan melaksanakan perintah. Bila terkait dengan larangan-larangan, maka bentuk mengamalkan konsekuensi Al-Quran adalah dengan cara meninggalkannya. Demikian, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian baru menyampaikannya. Baik itu menyampaikan ya lafadz dan hurufnya, itu dengan cara mengajarkannya, ya. Begitu juga mengajarkan isi dan kandungannya, ya. Pemahamannya, tafsirnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana Al-Qur'an itu ya ketika dia menjadi penuntut kelak? Ya, yaitu ketika dia diabaikan. Ya, diabaikan. Yang dalam ya Al-Qur'an disebut dengan istilah mahjura, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul tersebut mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dihajar, yang diboikot." Bagaimana bentuk pemboikotannya? Itu bentuk meninggalkannya, ya. Diabaikan. Yang pertama adalah tidak membacanya. Tidak membacanya. Ya. Bahkan seorang muslim tidak memiliki Al-Quran di rumahnya, yaitu mushaf Quran di rumahnya. Apalagi mau di dalam hatinya, demikian. Ya. Yang kedua adalah ada di rumahnya namun tidak dibaca, hanya sekedar menjadi pajangan. Ya, sekedar pajangan. Atau diketahui dibaca, hanya saja ya tidak diamalkan konsekuensinya. Tidak dipahami maknanya, tidak diamalkan konsekuensinya. Demikian. Jadi bentuk mahjur, yaitu bentuk hajar, pemboikotan terhadap Al-Quran, pengabaian terhadap Al-Quran, itu bisa pengabaian ya keberadaan Al-Quran itu di dalam dirinya, di dalam hati seseorang atau dalam rumah seseorang. Demikian. Ya. Bisa juga pengabaian Al-Quran tersebut ya tidak pernah dibaca Al-Quran tersebut. Ya. Malah musik yang didengung-dengungkan seperti itu. Bentuk ya mengabaikan Al-Qur'an ya adalah dengan cara dia tidak dipahami. Dia tidak dipelajari maknanya. Ya, sekedar mungkin membaca lafaz-lafaznya namun maknanya tidak dipahami. Dan termasuk juga bentuk mengabaikan Al-Quran adalah memahami maknanya namun tidak mengamalkannya. Nah semuanya ini ya, semuanya ini bisa menjadi penyebab Al-Quran kelak akan menuntutnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa syarat bertauhid itu? Ya. Apa syarat bertauhid? Ya. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pembahasannya sudah berlalu Pak ya. Bahwasanya tauhid, kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itu ada 7 syaratnya, ya ada 7 syaratnya. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya ketika kita membahas apa itu kalimat la ilaha
illallah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, ya ada 7 syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Sebentar, ya. Yang pertama adalah syarat dari kalimat tauhid adalah ilmu, ya. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ya. Yaitu yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adanya ya adalah al-yaqin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Yang keenam adalah as-sidqu, yaitu kejujuran. Kemudian yang keenam adalah yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kita ulangi bahwa syarat dari la ilaha illallah tauhid itu, yang ini merupakan kalimat tauhid, itu ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan yang meniadakan kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah beserta dengan tuntutannya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, yaitu keyakinan ya terhadap tuntutan, makna dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah yang meniadakan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima, yang ini meniadakan ya penolakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan kepada tuntutan dari kalimat tauhid, yang ini meniadakan ya pengabaian. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlas, ya. Al-ikhlas memurnikan tauhid tersebut ya untuk Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan kesyirikan. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu, yaitu kejujuran, jujur dalam hati yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang ketujuh adalah ya kecintaan, al-mahabbah, yaitu kecintaan yang meniadakan lawannya yaitu kebencian. Demikian. Ini syarat dari la ilaha illallah. Demikian. Kalimat dari kalimat tauhid. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Maizar Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya saya Bapak Maizar Hakim dari Jalan Mujair, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam situasi seperti sekarang ini kita harus taat kepada ulil amri minkum. Walau punggung itu dipukul. Setelah dipelajari dan diteliti oleh para ahli di bidangnya, ternyata omnibus law sangat merugikan para pekerja kita sendiri dan lebih banyak menguntungkan para pengusaha dan investor asing yang berusaha di Indonesia ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi situasi seperti ini? Apakah tetap diam saja atau mengajak penguasa untuk berembuk? Dan bagaimana pula berbicara namun tidak didengarkan oleh penguasa? Demikian Ustaz pertanyaan ana. Maizar Hakim, Jakarta Selatan. Baik, Bapak Maizar Hakim, semoga Allah merahmati dan memberikan kebaikan kepada Bapak. Jika kita melihat adanya kemungkaran pada penguasa, maka kewajiban kita pertama sekali adalah mengingkari dalam hati jika itu memang kemungkaran ya. Jika ini memang kemungkaran. Karena baiklah sebahagian para ahli pun memandang bahwasanya ini mereka berbeda pendapat. Baik. Namun kita katakan apa saja bentuk kemungkaran ya. Kita tidak hanya terfokus pada satu hal ini, yaitu permasalahan yang terkait dengan omnibus law ya, seperti itu. Apa saja kemungkaran ya dari para penguasa? Maka pertama sekali sebagai seorang muslim mukmin kita mengingkari terlebih dahulu dalam hati. Itu minimalnya.
Namun bagi siapa saja yang memiliki keahlian atau kelebihan, ya, maka jika mampu untuk mengutarakan dan menyampaikan nasihat kepada penguasa, maka lakukan, ya, seperti itu. Adapun dengan kekuasaan, maka sesungguhnya tidak mungkin, karena yang sedang melakukan kemungkaran tersebut adalah penguasa. Ya, maka yang kita lakukan adalah menasihati. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Para ulama menyebutkan maksud tangan di sini kekuasaan. Nah, sementara objek yang melakukan kemungkaran tersebut adalah penguasa. Di tangannya pula kekuasaan itu, maka berarti kita tidak mampu dalam hal ini. Ya, Rasul mengatakan, fa'ilam yastati, kalau kamu tidak mampu karena memang bukan di tangan kita kekuasaan itu, maka fabilisani, dengan lisan. Bagi yang mampu untuk menyampaikan secara lisan, maka nah disinilah ada apa? Ada jalurnya dan ada tata caranya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan bagi siapa saja yang hendak menasihati penguasa, maka hendaknya dia mendatangi penguasa tersebut. Ya. Lalu dia gandeng tangannya, lalu dia berbicara 4 mata, lalu diberikan nasihat kepadanya. Bukan secara terang-terangan dan secara terbuka, yang ini akan membangkitkan kemarahan orang banyak. Dan ini membuat orang yang dinasihati tersebut dia akan memunculkan perasaan malunya, atau hal itu akan memunculkan rasa malunya, sehingga dengan hal ini bisa juga menimbulkan kemarahan bagi dirinya, bagi penguasa tersebut. Maka tidak layak cara seperti ini. Sebagaimana ketika kita melakukan kesalahan, maka kita tidak ingin dibuka kesalahan kita di hadapan umum. Ini logis, ini masuk akal. Kita pun malu. Oleh karenanya kita terkadang lebih mudah untuk menerima nasihat bila dilakukan dengan cara tersembunyi, dengan cara yang rahasia. Demikian mudah untuk kita menerima. Barangkali di waktu berikutnya kita akan merubahnya. Demikian, seperti itu. Demikian pula hendaknya kita memberikan nasihat bagi yang mampu, ketika menilai itu sebuah kemaksiatan dan kemungkaran, maka silakan nasihati penguasa. Insya Allah mereka bisa ditemui. Demikian. Namun dengan cara yang santun dan bijak. Maka sampaikan aspirasi tentunya kepada orang yang akan menyampaikan ini, yang sekiranya penguasa ini akan bisa menerimanya. Seperti contohnya yang menyampaikan adalah ulama yang disegani oleh sang penguasa tersebut. Ulama atau mungkin ahli yang disegani. Seorang ahli, apakah ahli kenegaraan, demikian dan seterusnya. Ini sampaikan. Nah, ini bentuk nasihat, dan nasihat itu dikatakan an-nasihah karena dia bermuatan an-nushu, yaitu ketulusan. Jadi nasihat itu harus diiringi dengan ketulusan, bukan dengan adanya kemarahan, demikian, tapi dengan ketulusan. Mudah-mudahan jika memang itu sebuah kemungkaran, maka ini bisa dirubah ketika dengan cara yang tepat, cara menyampaikannya, dan muatan nasihat yang tepat pula. Demikian, seperti itu. Demikian. Bila ini diduga adalah sebagai kemungkaran, kita katakan semua kemungkaran pun demikian, maka hendaknya yang menyampaikan itu adalah orang yang disegani oleh pemerintah. Demikian. Kemudian dengan cara juga yang baik. Jadi niat baik itu harus diiringi dengan cara yang baik agar mudah diterima. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau tidak mampu, karena tidak memiliki kemampuan untuk menasihati penguasa, saya tidak punya akses untuk bisa sampai kepada penguasa. Demikian. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Ya cukup, bila itu memang kemungkaran maka ingkari dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.